Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari pertanyaan yang sebelumnya telah diajukan oleh ibu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asya Fitriani, nama saya Anjali Maulia, saya Rina Nijayani, nama saya Fabia Sofia Kakak. Nama saya Zikri Muhammad Firdaus. Nama saya Alvin Alia. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi, mengapa HAM dianggap penting? Sebelumnya, pengertian HAM itu sendiri adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang semata-mata karena dia adalah manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Semua HAM sama pentingnya dan mereka tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun. Maka dari itu, kelompok kami menyimpulkan bahwa HAM penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan keamanan, hak untuk hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat untuk menerima pendidikan, bekerja, mempraktekkan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan hidup dengan damai. HAM itu sendiri adalah alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Jika kita hidup tanpa adanya HAM, maka bisa merebut hak orang lain dan tidak adanya rasa saling menghargai antar manusia. Juga, HAM berperan untuk melindungi kita untuk hidup dengan harga diri dan hidup dengan layak atas semestinya. Melanjutkan dari mengapa HAM itu penting, ada beberapa pendapat para ahli yang menyatakan HAM itu penting. Para ahli umum sepakat bahwa HAM penting karena berperan dalam melindungi dan menghormati hak dan martabat setiap individu. Beberapa pendapat para ahli terkait pentingnya HAM ada Peter R. Baer, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk mengembangkan dirinya. Hak tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua ada G.J. Wolhoff, hak asasi manusia ialah sejumlah hak yang mengakar dan melekat pada diri setiap manusia. Hak ini sifatnya tidak boleh dihilangkan. Jika hak dihilangkan, maka akan menghilangkan derajat kemanusiaan. Yang selanjutnya ada J. Roper, menyatakan bahwa HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Hak asasi manusia mungkin saja dilanggar, tapi tidak dapat dihapuskan. Yang keempat ada Thomas Hobbes, berpendapat bahwa HAM penting karena berperan dalam menciptakan kontrak sosial yang membentuk dasar bagi pemerintahan untuk tidak menindas warga negara. Dan yang terakhir ada John Locke, menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak dasar, hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki properti. HAM dianggap penting karena mengakui hak tersebut dan mencegah menyalahgunakan kekuasaan. Secara umum, para ahli sepakat bahwa HAM penting bagi kelangsungan hidup manusia untuk melindungi dan menghormati hak dasar setiap individu serta meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan pentingnya HAM adalah kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Pada Januari 2022, penjara atau kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara ditemukan saat sang bupati terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas temuan ini, polisi pun mendatangi lokasi dan mendapatkan informasi bahwa kerangkeng manusia itu merupakan tempat rehabilitasi narkotika. Akan tapi belum ada izin sebagai tempat rehabilitasi narkoba di rumah tersebut. Komnas HAM yang juga melakukan penyelidikan menemukan minimal 26 bentuk penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat terhadap para penghuni kerangkeng. Beberapa di antara penghuni dipukuli, ditendang, disuruh bergelantungan di kerangkeng seperti monyet.
dicambuk anggota tubuhnya dengan selang, dan lainnya. Hasil investigasi Komnas HAM menunjukkan pula keterlibatan oknum TNI Polri dalam tindakan penyiksaan, kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat para penghuni kerangkeng tersebut. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan di dalam kerangkeng manusia ini masih berjalan di pengadilan hingga sekarang. Terdapat 8 tersangka yang diadili. Satu di antaranya merupakan anak kandung dari bupati tersebut. Berinisial DP, 4 tersangka yang lainnya yaitu HS, HG, dan IS didakwa dengan pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap korban. Sementara SP, JS, RG, dan TS didakwa dengan tindakan pidana perdagangan orang. Kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat menimbulkan kecaman dan protes keras dari berbagai kalangan. Hal ini menekan perlunya upaya yang lebih besar untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya HAM dan meningkatkan perlindungan bagi kelompok yang rentan. Selanjutnya ada bagaimana cara kita sebagai siswa untuk menjalankan nilai Kampus Pancasila dari hak dan kewajiban asasi manusia. Yang dapat dilakukan dengan cara mengamalkan nilai-nilai yang terkandung Pancasila seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama dalam menciptakan kerukunan sekolah. Lalu ada saling menghormati kebebasan beribadah sama teman di sekolah, toleransi terhadap sesama siswa di sekolah. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban di antara sesama teman, guru dan warga sekolah. Menghargai sesama teman, guru dan warga di sekolah, tidak melakukan tindakan semena-mena sesama teman. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di sekolah. Ada sila ketiga, sila persatuan Indonesia, mengikuti kegiatan upacara sebagai bentuk cinta terhadap tanah air dan menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Giat belajar mengenai sejarah bangsa dan tentang bangsa sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Memiliki kebanggaan menjadi bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak memaksakan kehendak pribadi pada sesama teman, pada guru dan warga di sekolah lainnya. Mengutamakan musyawarah di sekolah untuk mencari solusi kepentingan bersama. Menerima dan melakukan hasil musyawarah di sekolah. Yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghormati hak orang lain di sekolah. Rela belajar dan bekerja keras di sekolah. Menghindari sifat boros dan bergaya hidup mewah di sekolah. Tidak melakukan pemerasan pada sesama siswa di sekolah. Gemar menolong orang lain di sekolah. Yang terakhir ada menjaga keseimbangan hak dan keseimbangan terhadap sesama siswa, guru, dan warga di sekolah lainnya. Selanjutnya ada faktor internal penyebab pelanggaran HAM apa saja yang dapat ditemukan di lingkungan. Yang satu, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap terlalu mementingkan diri sendiri akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Contohnya, warga Cilegon dilarang membangun gereja oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, di sekolah, siswa yang selalu pilih-pilih saat pembagian kerja kelompok. Yang ketiga, di masyarakat, warga masyarakat yang tidak peduli saat tetangganya kemalingan atau kena musibah. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meski cara yang dilakukan dapat melanggar hak orang lain. Tidak toleran. Sikap tidak toleran di lingkungan masyarakat. Penolakan gereja di Cilegon, sejumlah orang yang menamakan di Komite Penyelamatan Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pembangunan rumah ibadah gereja HKBP Maranatha di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Geram, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Selanjutnya yaitu contoh konkret sebagai siswa untuk upaya pencegahan pelanggaran HAM yang dapat dilakukan. Kata konkret sendiri adalah istilah untuk menggambarkan sesuatu yang benar-benar ada, nyata, berwujud, dapat dilihat, dirasakan, dan dapat dicium oleh indera manusia.
Dengan kata lain, contoh kata konkret adalah merujuk pada kata-kata yang nyata dan bisa dirasakan oleh indera. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan sesamanya di bumi. Dalam kehidupan bersosial, manusia memiliki hak asasi manusia atau HAM yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Lingkungan sekolah sebagai pusat pendidikan merupakan tempat yang harus diterapkannya hak asasi manusia. Berikut contoh pencegahan HAM di lingkungan sekolah sebagai seorang siswa adalah berangkat tepat waktu agar tidak ketinggalan pelajaran, menghindari mencontek atau berbuat curang ketika ulangan, mengerjakan tugas maupun PR dengan baik, menghormati seluruh warga sekolah dengan baik, mengeluarkan pendapat dengan santun, ikut dalam kewajiban sekolah mulai dari menjalankan tugas piket kelas hingga kegiatan ekstrakurikuler, meminta sekolah agar bisa transparan dalam pengelolaan dana untuk membangun sarana dan prasarana sekolah dan menggunakan sarana dan prasarana sekolah dengan baik. Baik, itu tadi presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.